Yang bisa menghilangkan itu apa? Sairul aqwal, semua ucapan, wal af'al, dan perbuatan, al mukaffirah, yang bisa membuat orang menjadi kafir. Baik itu statement, ucapan, atau perbuatan, itu bisa menghilangkan rasa itu, dan dia bisa menjadi kafir gara-gara itu. Wa qad allaftu fiha, saya sudah menulis kitab dalam masalah ini, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, sudah kutulis satu kitab khusus tentang ini. Kitaban hafilan, kitab yang lengkap, la yustaghna anhu, mesti dimiliki seorang setiap muslim. Samaituhu, kuberi judul Al-Ilham, Al-I'lam bima yaqta'ul Islam. Al-I'lam bima yaqta'ul Islam, pemberitahuan tentang perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang bisa memutuskan keislaman, bisa membuat orang jadi murtad, na'udzubillah. Wa bayyantu fihi aksaral ahkami 'alal madzahibil arba'ati, aku jelaskan di dalamnya sebagian besar hukum-hukum menurut 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Fa 'alaika bi tahsilihi in aradtal i'tina'a bi amri dinika, maka engkau wahai para pembaca penuntut ilmu mendapatkannya kalau engkau ingin peduli kepada urusan agamamu. Begitu kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Walladzi yujibut takdziba, yang menyebabkan orang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa ingkaru ma ulima min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bidarurah, mengingkari sesuatu yang pasti dalam ajaran Islam. Ini sudah menjadi istilah. Ma ulima minad din bid darurah, sudah menjadi istilah. Ma'lumun minad din bid darurah, sesuatu yang diketahui dari urusan agama Islam bid darurah, secara orang awam pun tahu. Misalnya kalau sudah masuk Islam wajib sholat, itu nggak perlu pakar S1, S2, S3, profesor. Itu yang disebut dengan ma'lumun minad din bid-darurah. Mengingkari segala yang terkait dengan ma'ulima minad din bid-darurah ini, maka orang itu bisa menjadi kafir. Bi an ya'lamahu bil badihah, dia tahu secara badihah, badihi, tanpa pikir-pikir panjang, nggak perlu terlampau merenung, nggak perlu ngerti etimologi, terminologi, pembahasan bab 1, bab 2, hanya pengetahuan yang simpel saja. Hatal ammah, bahkan masyarakat umum, alladzina yakhalitunal muslimin, yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, mohon maaf, orang-orang yang level biasa-biasa, masyarakat biasa, kal wahdaniyah, seperti ajaran Islam Allah itu esa. Itu kan simpel, semua umat Islam tahu Allah itu esa. Pergilah kita buat survei besok, jumpai saudara-saudara kita yang nyapu atau yang bekerja mengutip sampah, coba tanya dia, Bapak Muslim? Iya. Allah itu berapa? Pasti dia senyum-senyum, 1. Kalau nggak percaya, buat besok videonya. Jangan video prank. Video mau tahu, yang orang Islam secara umum yang tidak berpendidikan pun tahu, wahdaniyah, bahwa Allah itu esa, tunggal, tidak berbilang. Jadi kalau sampai dia katakan Allah itu 2, kafir. Wan nubuwah, kenabian. Bapak kerja sehari-hari apa? Saya penjual di pinggir jalan, Pak. Mereka mulia, makannya halal. Mungkin manusia memandang mereka remeh-temeh. Berpendidikannya apa, Pak? Saya nggak taman SD. Bapak tahu nggak Nabi Muhammad itu nabi atau manusia biasa? Ya tahulah nabi. Kalau dia kata, ini yang disebut ma'ulima minad din bid-darurah, pengetahuan umat Islam yang secara umum semua tahu tanpa proses berpikir panjang. Kalau diingkari yang model begini, bisa membuat orang jadi kafir. Tentang Allah esa, tunggal, tak berbilang, tentang Allah mengutus para nabi, wal ba'si, bahwa kita nanti setelah mati dibangkitkan lagi dari kubur untuk mempertanggungjawabkan amal, masuk surga atau masuk neraka. Lalu kemudian dia seenaknya aja ngomong, nggak ada tuh, pokoknya setelah mati ya mati aja. Masa udah mati hidup lagi? Kafir. Wal jaza, bahwa segala perbuatan kita ini dibalas. Kenapa kamu bunuh kucing itu?
nanti kamu akan diberikan balasan. Nyawa kucing sama seperti nyawa lalat, mana ada balasan-balasan itu. Oh, bisa jadi kafir. Wa wujubi nahwis shalah, wajib melaksanakan sholat. Hukum tentang wajibnya sholat itu siapapun orang Islam pasti tahu. Permisi Bapak pimpinan sidang DPR, saya permisi mau ke belakang. Mau kemana? Permisi Bapak Hakim, mau kemana? Saya mau sholat. Ditanya sama Hakim, sholat subuh berapa rakaat? 4 katanya. Nah, itu PKI Subandrio. Kalau orang Islam pasti tahu dia subuh 2 rakaat, walaupun dia tak pernah sholat subuh. Wa hurmati nahwil khamri, bahwa minum khamar itu haram. Semua orang Islam yang enggak sekolah, yang enggak MDA pun tahu bahwa khamar itu haram. Tiba-tiba dia katakan khamar enggak haram. Nah, itu dia mengingkari ayat Quran. Wa wat'il haidhi, melakukan hubungan dengan perempuan yang haid. Wa hallin nahwil bai', menghalalkan yang belum dibayar terkait dengan jual beli. Wan nikah, menghalalkan yang belum jelas akad nikah. Wa nadbi nahwir rawatib, mengingkari sunnahnya ibadah-ibadah salat sunat rawatib. Wa ghairi dzalika mimma stau'abtu aktsarahu fi ba'dil fatawa. Dan contoh-contoh lain yang aku kumpulkan, saya kumpulkan, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, sebagian besarnya dari sebagian fatwa-fatwa para ulama. Wa ju'ila fir raudhati, di dalam kitab Raudhah ada disebutkan, maksud Raudhah sini Raudhatul Muftin punya Imam An-Nawawi, Raudhatut Talibin wa Umdatul Muftin. Dalam kitab Raudhah ada disebutkan hurmatu nikahil mu'taddati, haram menikahi perempuan yang masih dalam iddah. Perempuan kalau diceraikan suaminya itu tidak boleh dinikahi oleh siapapun sebelum iddahnya habis. Tertulis dalam Quran, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan yang dicerai suaminya maka menunggu salasata quru, 3 kali suci, 3 bulan. Setelah 3 kali barulah dipinang orang lain, baru boleh nikah. Habis iddahnya. Mimma lam yu'lam bid darurah. Nah, ini tidak termasuk ma'ulima bid darurah. Karena ini agak pelik ini. Yang ngerti ini hanya orang yang pernah belajar fikih aja. Kalau sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, nah itu semua orang tahu. Tapi kalau nggak boleh menikahi perempuan masih dalam iddah. Kalau suaminya meninggal berapa? Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Kalau seorang perempuan suaminya meninggal maka iddahnya nunggu 4 bulan 10 hari. Tiba-tiba nanti bapak-bapak ada yang ngetes orang. Mbak, katanya, kepanggilnya pembantunya, sini. Seorang suami meninggal, istrinya berapa bulan iddahnya? Kalau seorang suami menceraikan istri, berapa bulan iddahnya? Apa beda iddah cerai dengan iddah mati? Waduh, saya nggak tahu Pak, kafir. Oh, nggak bisa, karena itu bukan mimma lam yu'lam bid darurah. Wa huwa muskil jiddan. Wa ayyu farqin bainahu wa baina hurmati wat'il haid. Wah, ini pertanyaan ini Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Kenapa berhubungan berhubungan dengan perempuan haid dimasukkan dalam maklum minad din bid darurah? Itu kan sulit juga memahaminya. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Haythami kurang setuju kalau menikahi perempuan yang dalam iddah dikatakan tidak termasuk ini. Tapi perempuan yang haid berhubungan dimasukkan, itu kan sama-sama sulit, kata dia. Bal hurmatu dzalika azharu lil ammah min hurmati hadza. Haram menikahi perempuan yang masih dalam iddah, justru masyarakat umum lebih ngerti itu daripada haram berhubungan dengan perempuan yang haid. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini? Memuliakan ulama itu bukan takut mengkritik isi bukunya. Banyak orang sekarang
Oh jangan, itu jangan. Memuliakan ulama itu adalah mensyarah kitabnya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani cinta kepada Imam Nawawi. Bagaimana caranya? Kitab Arba'innya disyarah. Isi kitab fikihnya, kalau yang perlu dikritik, kritik. Tapi tidak caci maki, sumpah serapah. Menurut saya ini gak sesuai ini. Perempuan yang dalam keadaan iddah tidak boleh dinikahi, justru itu yang layak masuk ke sini. Karena semua orang tahu. Adapun perempuan dalam masalah haid tidak boleh berhubungan, itu kadang banyak orang yang nggak tahu. Kata beliau, hurmatu hadza jaliyun, bal hurmatu dzalika azhar lil ammati min hurmati hadza kama huwa jaliyun liman sabara ahwalahum. Sebagaimana orang yang mengerti kondisi mereka. Wa ka'annal udhra fihi jahlu aktsarihim bitafasil iddati wa ma tanqadhi bihi. Seakan-akan uzurnya itu adalah karena sebagian mereka enggak mengerti detailnya iddah dan kapan selesainya masanya. Wa huwa mufdin ila jahli tamhrimi nikahiha fi katsirin minas suwar. Maka efeknya adalah kalau enggak tahu detailnya iddahnya dan nggak tahu kapan selesainya, menyebabkan juga tidak tahu hukum haram menikahinya dalam bentuk-bentuk yang banyak. Wa tahrimu mujma'i ala hillihi wa aksuhu. Haram menikahi yang sudah ijma', konsensus, sepakat ulama. Kalau sudah ulama mengatakan haram menikahi ini berdasarkan ijma', lalu dia melawan dihalalkannya, atau sebaliknya boleh menikahi ini lalu dia haramkan, mukaffarun aidan. Jadi Imam Ibnu Hajar Asqalani lebih setuju kalau masalah perempuan haid, perempuan dalam masa iddah tadi, itu pun dimasukkan ke dalam ma'lumun minad din bid darurah. Fa in kulta, ini dia buat perdebatan. Fa in kulta, kalau kau katakan begini, jika argumentasimu begini, ini jawaban saya. Fa in qulta, kalau kau katakan la faidata litaqyid bil ilmi, enggak ada gunanya ada ikatan tentang pengetahuan ma'asyiratil mukhalatah as-sabiqah li'annahu mata ulima fa unkira kafara wa in lam yukhalid wa mata lam yu'lam lam yukfar wa in khalata. Kata dia, enggak ada gunanya. Kalau kau katakan enggak ada gunanya kalau dibuat ikatan tentang pengetahuan ini. Ikatannya apa? Disyaratkan di situ mestinya ada interaksi. Li'annahu mata ulima fa unkira. Ketika dia tahu lalu kemudian dia ingkari, menyebabkan dia kafir. Wa illam yukhalid wa mata lam yu'lam lam yukaffar wa in khalata. Kultu, saya jawab, adapun ikatan pengetahuan disyaratkan mesti ada interaksi. Kultu, saya katakan, wa huwa kadzalik, demikian. Lakin al-mukhalatah al-mukhalid la yusaddaqu zahiran fi da'wal jahl. Orang yang berinteraksi sosial dengan masyarakat banyak, lahir dia, kemudian dia bergaul dengan orang banyak, otomatis dia kan tahu hukum itu, kecuali dia lahir di gua. Misalnya orang tuanya dapat tugas dari Departemen Kehutanan, kerja di hutan. Tiba-tiba begitu dia lahir, datang pemburu gajah, dibunuh kedua orang tuanya, tinggallah anak ini sendiri di hutan. Namanya siapa? Tarzan. Itu yang dia nggak ada interaksi, dia nggak tahu hukumnya. Begitu dia keluar dari hutan ditanya, Tarzan, ya, kalau ada orang haid, ada orang iddahnya, ayah si Tarzan ini Islam. Ayah si Tarzan ini Islam, maknya pun Islam. Pas ditanya, Tarzan, ya kau Islam? Islam. Gimana kalau ada perempuan meninggal suaminya, tiba-tiba besok ada orang minangnya, boleh nggak nikah? Kata si Tarzan, boleh. Oh, berarti ente kafir, ente nggak ngerti. Ini kan maklum minad din bidarurah. Kata si Tarzan, aku kan nggak berinteraksi sosial, mana aku tahu hukumnya? Itu yang dimaksud dengan mukhalid. Saya nggak ngerti argumennya Pak Ustaz. Yang saya paham Tarzannya aja, terserahlah. Penting kau dengar. Al-mukhalid
orang yang berinteraksi sosial, la yusaddaq zahiran fi da'wal jahli. Enggak mungkin lah dia enggak tahu. Kecuali dia enggak ada interaksi sosial. Kalau dia berinteraksi sosial, pasti dia tahu hukum itu. Bi khilafi ghairihi. Beda dengan orang yang enggak gaul. Begitu lahir di rumah aja sampai malaikat maut datang. Waqad yakunu syai'u mutawatiran. Bisa jadi juga suatu perkara itu memang mutawatir. Semua orang tahu, diriwayatkan oleh sekelompok orang yang enggak mungkin berbohong. Ma'luman bid-darurati inda qaumin duna ghairihim. Menurut sekelompok maklum, tahu, ngerti, tapi sekelompok lain enggak tahu. Fayukaffar man tawatara indahu duna ghairihi. Maka kalau komunitas itu memang sudah ngerti, paham, lalu ada yang mengingkarinya di antara mereka, enggak percaya, mengingkari atau mengejek, maka kafir. Beda dengan masyarakat lahir di Amerika, di tempat yang minoritas, enggak ngerti, ditanya masalah-masalah enggak ngerti. Nah, itu tidak masuk dalam kategori maklum minad din bid-darurah. Amal mujma'u alaihi, adapun ijma' ulama, ghairul ma'lum bid-darurah, maka tidak termasuk dalam maklum bid-darurah, tidak termasuk dalam informasi umum yang diketahui semua orang. Informasi umum yang diketahui semua orang. Saya kira pemilihan terjemah itu tepat, lebih tepat. Informasi umum, pengetahuan umum yang diketahui orang banyak. Kalau dia ingkari itu, maka bisa jadi kafir. Contoh, istihqaqi bintil ibni as-sudus ma'a bintis sulbi. Ada seorang meninggal, namanya A. Dia punya anak perempuan, binti. Anak perempuan ini dia punya anak laki-laki, ibni. Lalu si ibni ini punya anak perempuan, binti. Bintil ibni. Dia mendapat 1/6 harta warisan. Ma'a binti sulbi. Kalau ada punya anak, kalau bergabung di antara ahli warisnya itu binti, anak kandung. Cucu dapat 1/6 kalau ada anak perempuan kandung. Ini ijma' nih, konsensus. Maka ini tidak maklum bid-darurah, bukan informasi umum yang diketahui semua orang. Fala kufra bi inkarihi indana. Menurut kami, kata Imam Ibn Hajar al-Haytami, kalau ada orang mengingkari ini enggak kafir. Kenapa? Karena ini bukan informasi umum, enggak semua orang tahu. Bahkan mungkin ada sebagian kita baru malam ini dia tahu. Tapi wa kafarahul Hanafiyah. Mazhab Hanafi mengharamkan itu. In ulima subutuhu qat'an. Kalau diketahui kekuatan hukum ini secara qat'i bukan zanni, maka mazhab Hanafi mengkafirkannya. Au dzukira lahu ahlul ilmi, atau au dzakara lahu ahlul ilmi, atau ulama menyebut annahu qat'i. Ini masalah ini qat'i, absolut, tak terbantahkan, bukan zanni. Fastamarra ala juhdihi inadan. Lalu ada orang yang mengingkarinya secara terus-menerus dan dia melawan ajaran Islam, maka orang itu bisa menjadi kafir. Famin tilkal muta'alliqati, di antara penjelasan yang detail terperinci, allati yajibul imanu biha, yang wajib diimani diyakini, wa ulimat minad dini bid-darurah, termasuk dalam informasi pengetahuan secara umum, al-imanu billah, percaya beriman kepada Allah, ai bi annahu ta'ala wahidun, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu, esa, tunggal, tak berbilang, fi zatihi, zatnya satu, sifatihi, tentang sifatnya, wa af'alihi, dan perbuatannya. Itu yang disebut dengan tauhid. Tidak sama dengan sifat makhluk, tak sama dengan perbuatan makhluk,
wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satu pun yang sebanding, setara, selepel, sama dengan dia. La syarika lahu fil uluhiyah. Dia tidak punya sekutu dalam hal ketuhanan. Zaman dulu, zaman kami kecil tuh selalu diterjemahkan la syarikalah. Allah enggak punya sekutu. Anak milenial sekarang disebut sekutu, nanti bayangannya perang dunia 1 sekutu. Allah enggak punya, apa terjemahan untuk anak milenial? La syarikalah. Allah enggak punya partner. Ini siapa? Syarik itu artinya kongsi. Makanya laki-laki berkata, hazihi syarikatu hayati. Ini adalah orang yang berkongsi hidup dengan saya. Allah tuh nggak ada kongsinya, dia sendiri, dia yang berkuasa sendiri. Jadi nggak bisa berkongsi. Beda sama Zoroaster, nama nabinya Zarathustra. Jadi katanya Allah itu membagi-bagi kapling. Yang baik-baik itu Ahriman, yang jahat-jahat itu diurus oleh Ahura Mazda. Dalam Islam enggak begitu. Allah tunggal esa, berbilang. Orang musyrik jahiliyah membagi lagi. Allah memang ada. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Wala in sa'altahum man anzala minas samaa'i ma'a. Siapa yang menurunkan air dari langit? Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum. Siapa yang menciptakan kamu? Allah. Tapi Allah punya partner. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Ketika ditanya, kamu percaya Allah? Percaya. Allah menciptakan langit? Iya. Allah menciptakan kamu? Betul. Kenapa kamu masih nyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut? Liuqarribuna ilallahi zulfa. Itu hanya perantara-perantara aja. Oh, enggak bisa. Makanya dalam haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik. Enggak ada sekutu. Wahia istihqaqul ibadah. Yang berhak diibadahi, disembah hanya Allah saja. Selain Allah enggak bisa. Saya sembahlah batu besar nih Pak Ustadz. Mana bisa? Allah. Ya Allah menjelma ke batu ini. Oh, enggak ada jelma-menjelma itu dalam Islam. Memang siluman ular. Munfaridun, Allah sendiri. Bil khalqiz zawati bi sifatiha wa af'aliha. Allah sendiri yang menciptakan alam semesta dengan segala bentuknya, dengan segala sifatnya. Wa biqidami dzatihi wa sifatihi dzatiyah. Dan Allah itu sifatnya qidam. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadits, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Itu disusun oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah untuk mengunci, terkunci orang. Kalau sudah dia paham wujud, qidam, baqa ini terkunci. Pejamnya mata, nampak bergerak-gerak hitam, merah, hijau, kuning. Itukah Allah? Langsung terkunci. Mana kuncinya? Mukhalafatuhu lil hawadits. Allah bertentangan dengan yang berubah-ubah. Qidam. Qala al-Hanafiyah. Mazhab Hanafi berkata, wa af'aluhu ka kaunihi khaliqan wa raziqan. Perbuatan Allah juga begitu. Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki. Tak ada yang lain yang bisa mencipta, tak ada lain yang bisa memberi rezeki. Wa fa inna hadzal wasfu tsabitun lahu fil azal. Sifat ini tetap bagi Allah sejak di alam azal. Azal itu tidak berawal, tidak berakhir. Allah tidak terikat dengan waktu. Wal asy'ariyatu yarudduna dzalika ila sifatil qudrah. Sedangkan mazhab Asy'ari mengembalikan sifat itu kepada sifat qudrah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Wa bi anna dzatihi laha sifat. Wa bi anna dzatahu laha sifat. Sesungguhnya zat itu punya sifat.
hayatun munazzahatun anir ruh. Sifat Allah itu hidup, tapi dia suci dari ruh. Abdul Somad hidup. Hidupnya kenapa? Karena ada ruh. Jangan kau katakan Allah hidup karena ada ruh. Kalau begitu ruhnya tercabut, Tuhan mati. Kalau dia mati, datang kuncinya. Wujud, tidam, baqa. Yang tidak baqa berarti bukan Allah. Kalau mati berarti bukan Allah. Kunci-kunci itu yang mesti kita tanamkan ke anak cucu kita. Sehingga ketika dia berbenturan dengan pemikiran, apapun nanti pemikiran, sekularisme, liberalisme, ateisme, paganisme, dia udah hafal kuncinya. Kalau begini-begini, dia udah punya standar. 1 meter itu 100 cm. Siapapun nanti yang membawakan kepada kamu, mengatakan ini 1 meter, ukur. Kalau kurang, bukan 1 meter. Nah, begitulah ukuran standar tauhid dalam Asy'ari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wujud, qidam, baqa. Mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrat. Ini Asy'ari ini membatas-batasi sifat Allah. Masa sifat Allah hanya 20 saja? Itu kuncinya. Kenapa tidak ada pemberi rezeki pencipta? Itu maka baca. Menurut mazhab Asy'ari, pemberi rezeki dan pencipta, pemberi rezeki dan pencipta masuknya ke dalam qudrah. Qudrah induknya, nanti ada cabang-cabang. Munazzahatun anir ruh. Allah hidup, tapi jangan katakan ada ruhnya. Wa ilmun, Allah itu tahu. Bila irtisamin li suratin fi qalbin wala dimag. Allah tahu, tapi tidak perlu menggambarkan di dalam hati dan otak. Ustaz Somad tahu buah apel? Tahu. Ketika disebut apel, apel Pak Ustaz, terserah kau lah, mau apel mau apel. Ketika disebut buah apel, pasti terbayang fi qalbin, di hati, wa dimar, di otak. Allah tidak begitu. Allah punya pengetahuan, tapi nggak perlu dibayang-bayangkannya di hati dan di otak. Wa ilmun, Allah punya ilmu. Bila irtisamin li suratin, tapi nggak perlu digambarkannya dalam hatinya, dalam otaknya. Wa innama huwa sifatun tatamayyazu bihal asya. Allah punya sifat yang berbeda dari sifat makhluk. Makanya Allah itu tahu. Ustaz Somad tahu? Tahu. Ustaz Somad tahu, alimun. Allah tahu? Tahu. Kalau Allah tahu gimana? Alimun. Terjemah bahasa Indonesianya, Ustaz Somad tahu. Allah maha tahu. Kalau sama pengetahuan Allah dengan pengetahuan Abdul Somad, untuk apa dia jadi Tuhan? Bagus aku jadi Tuhan. Bedalah pengetahuan dia dari pengetahuan kita. Maka disebut untuk membedakan itu dia maha tahu. Wa tata'allaqu bi kulli juz'in kana. Dan pengetahuannya itu terkait dengan segala sesuatu yang masa lalu, past tense, au huwa kain qabla wujudihi bi ilmin wahidin. Apakah yang sudah ada, atau benda itu sedang ada, atau benda itu akan ada yang sebelumnya tak ada, maka Allah tahu. Beda dengan kita. Kita tahunya yang sudah ada, yang akan ada kita tak tahu. Dicampakkanlah telur busuk di gurun pasir. Kotak-kotak telur busuk dicampakkan ke gurun pasir. Campakkan pagi, sore keluar anak ayam menetas. Kenapa? Karena tukang telur ayam tak tahu bahwa telur ini akan menetas. Cangkanya udah busuk semua. Sinar matahari, keluar anak ayam, beratus-ratus anak ayam. Ustaz tahu dari mana? Ada di share di grup. Ada videonya. Anak ayam menetas saja kita tak tahu, apalagi apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tak tahu apa yang terjadi esok. Sedangkan Allah SWT tahu kana yang lalu, tahu sayakun apa yang akan terjadi.
idh kullun min sifatihi la takatsura fihi. Semuanya adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. La takatsura fihi wa innamat takatsur fit ta'alluqat wal muta'alliqat. Satu, yang banyak itu adalah kaitan-kaitan rangkaian-rangkaiannya. Lam yatajaddad, ilmu pengetahuan Allah itu tidak baru. Ilmu pengetahuan kita baru. Enggak paham saya Pak Ustaz, gimana maksudnya ilmu pengetahuan kita baru? Oh, saya baru tahu. Nah, itu maksudnya baru. Sebelumnya tak tahu. Allah Ta'ala enggak begitu. Lam yatajaddad, tidak ada baru, karena dia tahu. Lahu ilmun bihasabi tajaddudil ma'lum. Baru tahu saya Pak Ustaz, ternyata Ustaz kemarin pakai Face App berbayar. Baru tahu saya Pak Ustaz. Jadi sebelum itu enggak tahu itu bahasa Arabnya jahil. Enggak tahu. Setelah tahu baru alim. Kalau Allah itu pengetahuannya baru, berarti sebelum dia tahu berarti jahil. Masa Tuhan goblok? Allah itu tahu. Lam yatajaddad lahu ilmun bihasabi tajaddudil ma'lum. Pengetahuannya tidak baru, walaupun yang diketahui itu baru ada. Tiba-tiba muncul ikan cupang, warnanya kombinasi antara hitam, ungu, pink, biru, hijau. Sementara waktu kecil dulu nggak ada itu. Tiba-tiba, saya baru tahu ternyata warna ikan cupang ini bisa. Itu bendanya itu baru. Tapi pengetahuan Allah tidak baru. Pengetahuan kita yang baru. Kita aja yang baru tahu. Wa qudratun alal mumkinat. Allah punya kemampuan, punya kuasa terhadap segala sesuatu. Wa iradatun li jami'il kainat. Allah punya kehendak terhadap segala makhluk yang ada di dunia ini, baik yang nampak maupun yang tak nampak. Lam tajaddad lahu iradatun bitajaddudil muradat. Kehendak Allah itu enggak ada yang baru. Kok ente terlambat? Kenapa enggak datang pagi tadi? Itulah aku malas sekali tadi datang. Terus tiba-tiba aku ingin datang aja. Itu maksudnya baru, berubah-ubah. Allah Ta'ala enggak begitu. Allah Ta'ala punya kehendak. Kehendaknya tak sama dengan kehendak kita. Kehendak kita kadang kehendak, kadang tidak. Allah Subhanahu wa taala punya kehendak. Maka Allah Maha berkehendak. Allah Maha kuasa. Wa bi anna ta'ati bi iradatihi wa mahabbatihi wa ridahu wa amrihi. Sesungguhnya ketaatan-ketaatan itu mengikuti kehendak Allah, karena cinta kepada Allah, karena ridha kepada Allah, karena menuruti perintah Allah. Wal ma'asi bi iradatihi duna mahabbatihi wa ridahu wa amrihi. Adapun orang yang melakukan maksiat, melanggar kehendak Allah, tidak cinta kepada Allah, tidak ridha kepada Allah, tak patuh kepada perintah Allah. Wal kullu bi qada'ihi wa qadarihi. Semuanya berdasarkan takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa sam'un, Allah Maha mendengar, bila simah li kulli khafiyin. Allah Maha mendengar tanpa lubang telinga. Ustaz mendengar. Kenapa Ustaz bisa mendengar? Karena ada lubang telinga. Bayangkan kalau tumpat. Apa tumpat itu Pak Ustaz? Tersumbat. Li kulli khafiyin, segala yang tersembunyi bisa dia dengar tanpa ada lubang telinga. Wa basarun, Allah punya penglihatan bila hadqah, tanpa ada yang hitam. Kita bisa ngelihat nih kan karena ada yang hitam. Allah bisa melihat tanpa ada itu. Likulli mawjud, segala yang ada. Wa kalamun, Allah berbicara, Maha berkata-kata. Qaimun bidzatihi, munazzahun amma ya'tari kalamunan nafsi minal kharsil batini. Apa beda kalam Allah dengan kalam kita? Kalam kita ada kalam nafsi, berkata-kata di dalam. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un, tak ada yang sama serupa dengan Allah.
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau mau jawaban nendang, jawaban tak terbantahkan, 3 saja. Bila kaif, wala tamsil, wala tashbih. Allah itu bisa mendengar Pak Ustaz? Bisa. Gimana Allah mendengar? Bila kaif, wala tamsil, wala tashbih. Tak ada perumpamaan, tak ada persamaan, tak pula. Abdul Somad bisa mendengar? Bisa. Gimana dia mendengar? Kaif, pakai lubang telinga. Macam mana dia mendengar? Macam kau mendengar, begitulah aku mendengar. Bisa diserupakan. Allah Ta'ala tak bisa diserupakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Wa huwa adamul iqtidari ala iradatil kalamin nafsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak seperti kita ada kalam nafsi. Keinginan ingin. Keinginan itu di mana letaknya? Di dalam. Berkata-kata dia di dalam. Lalu diungkapkan dalam bentuk ucapan. Allah Ta'ala tak begitu. Laisa bisautin wala harfin. Tak ada suara, tak ada huruf. Wa bi annahu ta'ala munazzahun an qiyami hadisin bihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci dari segala sesuatu yang baru. Kaharokatin, seperti gerak, au sukun atau diam, au tahayyuz atau mengambil tempat. Baru diam, setelah diam tiba-tiba bergerak. Itu tak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au tahayyuz, mengambil tempat. Abdul Somad mengambil tempat. Ya. Mana contoh mengambil tempat? Nih tempat sini. Mana tempat? Nih. Lalu mengambil tempat sini. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Allah mustahil seperti itu. Fasifatuhu laisat a'radan. Sifat Allah itu bukan benda, materi. Wala ain. Wala ainu zatihi wala ghairiha. Bukan pula zatnya, bukan pula yang lain-lain. Bina'an ala annal ghairaini ma yanfakku ahaduhuma 'anil akhar. Karena kalau ada dua, berarti dia tak terpisahkan satu daripada keduanya. Bi annahu wa bi annahu ahdatsal alama bi ikhtiyarihi min ghairi an yahsula lahu bihi kamalun lam yakun qablahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini berdasarkan kehendaknya, tanpa ada pernah terjadi kesempurnaan sebelumnya. Min ghairi an yahsula lahu bihi kamalun lam yakun qablahu wa lam yatajaddad lahu bi ijadihi ismun wala sifatun. Tidak ada sesuatu yang baru, nama maupun sifat. Ban lam yazal bi asma'ihi wa sifati dzatihi. Allah Ta'ala dulu, sekarang, akan datang sama, tak berubah. Wujud, qidam, baqa. Baik namanya maupun sifatnya maupun zatnya. La syabiha lahu fi dzatihi. Tak ada yang serupa dengan dia. Wala sifatihi. Tak ada yang serupa dengan sifatnya. Wala af'alihi. Tidak ada yang serupa dengan perbuatannya. Wa bi annahu munazzahun anil jihati. Allah itu maha suci dari arah. Abdul Somad kemana arahnya? Ke depan. Abdul Somad kemana arahnya? Ke kanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci dari arah. Wal jismiyati. Allah Ta'ala maha suci dari fisikalisasi. Jangan difisikkan Allah. Abdul Somad ada fisiknya. Wa sifatihima wa lawazihima. Allah Ta'ala maha suci dari sifat arah dan fisik dan segala yang terkait dengan sifat arah dan fisik. Wa kulli simati naqsin. Allah Ta'ala maha suci dari segala kekurangan. Kurang tinggi Abdul Somad, kurang putih Abdul Somad, kurang cantik perempuan, kurang mancung hidung pesek. Allah Ta'ala maha suci dari segala kekurangan. Aula kamal fiha, atau sesuatu yang tak punya kesempurnaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna. Wa bi annahu la yakunu fi mulkihi illa ma yasha. Tidak ada yang terjadi di dalam kerajaan kuasa Allah illa ma yasha,
kecuali sesuai kehendak Allah. Min khairin wa syarrin, baik kejadian itu baik ataupun buruk, semuanya dalam kuasa Allah. Kalau ada orang mengatakan semua yang terjadi yang baik-baik itu kuasa Allah, sedangkan yang jelek-jelek itu kuasa setan, berarti ada kuasa selain dari kuasa Allah. Mustahil. Wa naf'in wa dharrin, makanya di antara asmaul husna wan nafi'u, Allah memberikan manfaat, ad-dharru, Allah yang mendatangkan mudarat. Kalau sehat itu dari Allah, kalau sakit itu dari virus COVID-19, berarti ada kuasa selain dari kuasa Allah. Balla taqa'u lamhatu nazirin wala faltatu khatirin illa bi iradatihi ta'ala. Tidak ada terjadi satu lintasan yang terlintas, tidak ada satu terjadi kelebatan sekelibat mata yang terpandang. Kadang kita sedang duduk, terlihat di ujung mataku. Kalau di depan mata jelas, kadang tuh ada terlihat di ujung mata, sekelebat mata. Tidak ada yang terjadi sekelibat mata, dan tidak ada yang terjadi selintas hati illa bi iradatihi, melainkan dengan kuasa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau dalam tauhidnya, tauhid Allah semata, esa, tunggal, tak berbilang, tak ada yang lain. Wa bi annahul ghaniyul mutlaq, Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya, maha cukup, tak berhajat, tak butuh kepada apapun. Fa kullu mawjudin muftaqirun ilaihi ta'ala, segala sesuatu inilah yang butuh kepada Allah, dan Allah tak butuh. Abdul Somad masih butuh pada kamera, Abdul Somad masih berhajat kepada sound system, Abdul Somad masih perlu pada lampu, mati PLN putus streaming. Allah Ta'ala tidak butuh kepada apapun. Segala sesuatu yang ada inilah yang perlu kepada Allah, fi wujudihi wa baqaihi wa sairi ma yamudduhu bihi wa yujma'u dzalika kulluhu. Kesimpulan dari segala yang dibahas tentang sifat Allah tadi, annahu ta'ala muttasifun bi kulli kamal, Allah memiliki sifat segala kesempurnaan, munazzahun an kulli wasfin, maha suci dari segala sifat la kamala fih, maha suci Allah dari segala sifat yang tak ada kesempurnaan di dalamnya. Wajibul wujudu li dzati, wajibul wujudi li dzatihi, Allah adalah wajib wujud pada zatnya. Munfaridun, satu-satunya, tunggal esa, bistihqaqil ubudiyyati 'alal 'alami, dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah di alam semesta ini. Jangan menyembah pokok kayu, jangan menyembah binatang, jangan menyembah sungai, jangan menyembah matahari, hanya menyembah Dia saja. Idh huwa malikuhum haqiqatan, karena Dialah yang pemilik, pencipta. Kau sembah matahari, sedangkan matahari punya Allah. Kau sembah binatang, padahal binatang Allah menciptakan. Kau sembah pokok kayu, padahal pokok kayu itu Allah menghidupkan. Gimana mungkin kau sembah makhluk? Li'annahu allazi aujadahum minal adami, Allah lah yang membuat itu ada, padahal sebelumnya tak ada. Tak ada matahari, dibuatnya jadi ada. Tak ada sungai, dibuatnya menjadi ada. Kenapa pula kau sembah sungai? Wabil uluhiyati, Allah saja Tuhan, Rabb, tunggal semata. Wal qidami wal baqai wabil khalqi wal qudrati, Dia yang mencipta, Dia yang berkuasa, Dia yang kekal abadi. Li subuti isnadi jami'il hawadisi ilaihi ta'ala, segala yang terjadi ini Dia yang menciptakannya. Ma'a musyahadati kamalil ihsan fi khalqiha wa tartibiha, Dia yang menciptakannya dan Dialah yang berbuat baik kepada makhluknya. Allah itu maha baik, Allah itu maha ihsan. Innallaha katabal ihsan, makanya disebut wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah sudah baik padamu. Kalau tak baik Allah padamu, sudah rata dunia ini saking banyaknya orang buat dosa. Kenapa tidak? Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Ada murkanya, tak jadi murkanya, disalib sama rahmatnya. Makanya kita pertama kali baca Bismillahirrahmanirrahim, rahmat dulu. Wabil iradati, dengan kehendak Allah.
lianna takhsisa ba'dil mumkinati bil waqti alladhi awjadahu fihi duna ma qablahu aw ma ba'dahu laisa illa li ma'nan huwal iradah. Mengkhususkan sesuatu dengan waktu saat penciptaannya, sebelum atau sesudah, maka sesungguhnya itulah makna laisa illa li ma'nan huwal iradah. Laisa huwa illa li ma'nan huwal iradah. Itulah makna kehendak. Habis, selesai tentang Allah. Besok kita sambung tentang malaikat. Antu'mina billah wa malaikatihi. Nih, pas pula habis. Besok baru kita bahas tentang malaikat. Habis tentang Allah. Begitu tauhid dalam Islam itu. Jelas, mudah dipahami. Pak Taufik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada dalil yang melarang sholat jenazah dilakukan setelah sholat asar? Lebih baik setelah maghrib sekalian. Orang yang melarang sholat jenazah setelah sholat asar, dia berpegang kepada dalil tidak boleh sholat di 3 waktu. Tidak boleh sholat di 3 waktu. Apa saja sholat 3 waktu itu Pak Ustadz? 1. Syuruk, tenggelam syuruk, terbit matahari. 2. Zawal, tergelincir matahari. 3. Ghurub, tenggelam matahari. Tak boleh sholat di 3 waktu. Terbit matahari, tergelincir matahari, tenggelam matahari. Kenapa tak boleh? Masih ingat dulu waktu SD melukis, belajar menggambar? Terbitlah matahari. Ketika terbit matahari, saat terbit matahari, datang setan menghampiri. Maka itu disebut dengan waktu tanduk setan. Qarnai syaitan, waktu tanduk setan. Waktu inilah yang dipakai oleh orang musyrik jahiliyah menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Terbit matahari, tenggelam matahari, tergelincir matahari. Tergelincir matahari itu 15 menit sebelum zuhur, sebelum azan zuhur. Tenggelam matahari dari habis asar sampai tenggelam matahari. Terbit matahari itu coba tengok di jam-jam yang ada di masjid itu ada syuruk, itu terbit matahari. Lewatkan 12 menit atau 15 menit baru sholat sunat, namanya sholat sunat isyraq. Tidak boleh sholat terbit matahari, tergelincir matahari, tenggelam matahari. 1. Mutlak. Pendapat yang pertama, pokoknya nggak boleh sholat apapun. 2. Boleh kalau ada sebab. Bapak-bapak, ibu, jamaah sholat subuh sekalian, hari ini hari Ahad, bawalah anak-anak kita untuk ngaji subuh ke masjid. Rupanya bapak karena begadang malam tadi ketinggalan sholat subuh. Habis itu datang ke masjid bawa anaknya, masuk ke dalam masjid. Boleh nggak sholat sunat tahiyatul masjid? Menurut pendapat yang pertama, nggak boleh. Karena kalau sudah terbit matahari, pokoknya nggak boleh. Menurut pendapat yang kedua boleh. Kenapa? Karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Masuk masjid. Jadi yang ditanyakan oleh Pak Taufik, dalil khususnya ada, dalil umum. Kalau ada nanti Ustadz mengatakan sudah asar jangan ada sholat jenazah, dia pakai mazhab nomor 1 secara mutlak. Sholat apapun nggak boleh ada. Saya pakai pendapat yang kedua. Bolehkah sholat jenazah setelah asar? Boleh. Apa sebabnya? Karena ada sebab. Sebabnya apa? Ya karena ada jenazah itu. Kalau nggak ada jenazah mau sholat apa kau?
Jelas tuh Pak Taufik? Gak jelas saya Pak Ustadz, ulangi lagi videonya. 2. Bu Risna, Ustadz, dalam pembagian zakat, apakah ada aturan menjelaskan seorang ustadz sekaligus ketua yayasan boleh ngambil zakat 60% dengan alasan karena fisabilillah untuk pembangunan gedung? Mantap ijtihadnya ini. Ketua yayasan. Macam-macam ijtihad manusia modern ini. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Dari mana ceritanya dapat 60%? Berani dia merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu Risna, lamalah sudah saya mengaji nih, belum dapat saya lagi dalil Pak Ketua Yayasan nih. Entah mazhab apa yang dia pakai. Saya pun kalau mau, kalau dapat saya dalil, mau pula saya mengikut dia nih. Itulah Bu Risna. Itulah saja yang boleh dapat zakat itu. Sudah diatur, bukan seenak otak kepala kita aja bagi-bagi zakat. Ajra'uhum lil fatwa ajra'uhum lin nar. Orang yang paling berani berfatwa, orang yang paling berani masuk neraka. Saya pribadi pun kalau terkait tentang diri saya tak berani saya fatwa. Saya tanya ustaz lain. Ustaz, aku ni boleh enggak dapat zakat Pak Ustaz? Saya tanya, Ustaz, anggota majelis fatwa Komisi Fatwa MUI Provinsi Riau. Ustaz, ya, aku ni boleh enggak dapat zakat? Kata dia, kau tak boleh dapat zakat. Tak jadi saya ambil. Dulu, sekarang ni mungkin boleh. 3. Ibu Rani, Ustaz, saya hobi menyanyi. Jika benar suara perempuan itu aurat, lalu bagaimana hukumnya jika hobi tersebut disalurkan untuk menyanyikan lagu-lagu religi, solawat dan royaltinya disedekahkan semua? La takhda'na bil qaul, la takhda'na bil qaul. La, jangan. Takhda'na, khada'a, khudu' artinya rendah. Jangan kau bersuara merendah-rendah, mendayu-dayu, lemah gemulai. Kenapa tak boleh? Yatma'allazi fi qalbihi marad. Karena ada orang yang tamak. Fi qalbihi marad, di dalam penyakitnya ada, di dalam hatinya ada penyakit. Ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit, mendengar suaramu mendayu-dayu, gemulai ini, dia menjadi error. Tapi kalau Ibu Rani menyanyikan solawat, salatullah, salamullah, selama Ibu Rani bersolawat, ada nggak laki-laki yang angkat tangan ngaku, Bu Rani, aku bernafsu dengar suaramu? Ada tak? Ada tak? Selama ibu menyanyikan lagu Aisyah, ada tak selama ibu menyanyikan itu orang bernafsu mendengar? Saya rasa tak ada. Kalaupun ada, gila dia, error. Oleh sebab itu Ibu Rani, silakan berselawat, silakan melantunkan puji-pujian. Tapi kadang banyak juga penyanyi-penyanyi ini saya tengok suaranya biasa aja, make upnya luar biasa. Menyanyikan lagu Aisyah, lipstick 2 inci. Orang bukan dengan Aisyah. Nah, oleh sebab itu jaga, jangan sampai berubah menjadi, apalagi niat ibu bagus sekali, royaltinya disedekahkan semua untuk fisabilillah. Bagus. Tonton dan saksikan lagu religi dan selawat Ibu Rani. Jangan lupa subscribe, like, and share. Nyanyian belum ada pula channelnya. 4. Pak Ari Alfianto,
Ustadz, mengapa Al-Quran menyebut umat Islam sebagai ummatan wasato, umat pertengahan? Wa kadzalika ja'alnakum, demikianlah kami jadikan kamu. Kamu siapa itu? Umat Islam. Ummatan wasata, umat pertengahan. Kenapa kita ini disebut umat pertengahan? Yang satu mengatakan Isa itu ibnullah, anak Allah, lalu melambung ke atas, ibnullah, anak Allah. Yang satu mengatakan Isa itu anak zina, hasil dari perzinahan antara Maria dengan si Yosef tukang kayu. Dia katakan anak zina. Maka datanglah wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa bukan anak Tuhan, Nabi Isa bukan anak zina, tapi Nabi Isa adalah pertengahan Rasul, utusan Allah. Mal Masih ibnu Maryam illa Rasul. Nabi Isa itu adalah Rasul, utusan Allah. Itulah maka disebut agama Islam ini wasata, pertengahan. Bainal ifrat wat tafrid, antara yang melambung-lambung ke atas dan terlalu menghinakan, menjatuhkan ke bawah. Nanti yang pergi ke Palestina, wawancarai Yahudi-Yahudi di Palestina itu. Coba tonton video tentang Yahudi mengejek-ejek Nabi Isa. Tunjukkan saya kalau ada orang Islam mengejek Nabi Isa. Siapa yang mengejek Nabi Isa berarti menjatuhkan Al-Quranul Karim. Kita menghormati Nabi Isa. Satu surat khusus untuk emak Nabi Isa, namanya surat Maryam. Juz 15, juz 16, juz 16. Satu surat khusus untuk kakeknya Nabi Isa. Nabi Isa itu punya ibu namanya Maryam. Maryam itu punya ibu namanya Hannah. Hannah punya suami namanya Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Mereka menikah, punya anak namanya Maryam. Keluarga kecil ini disebut dengan Ali Imran. Ali artinya keluarga Imran. Ada dalam Quran itu keluarga Muhammad. Ada dalam Quran itu mak Nabi Muhammad, surat Aminah. Mana ada? Pahami dengan baik. Kita memuliakan Nabi Isa alaihi salam. Contoh lain Pak Ustadz. Ada di dunia ini umat menikmati hidup senikmat-nikmatnya, namanya hedonis. Hedonis, hedon. Mabuk semabuk-mabuknya, zina sezina-zinanya, kaum hedon. Ada pula umat di dunia ini yang nggak boleh makan enak, nggak boleh tidur enak, nggak boleh pakaian nyaman, namanya kaum asketis. Asketisme, hedonisme. Hedonisme, perempuan senikmat-nikmatnya, nikah sampai 1000 orang, minum mabuk semabuk-mabuknya. Asketisme, perempuan haram, minum nggak boleh, hidup dalam keadaan susah. Islam tidak asketis, tidak hedonis, boleh menikah. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna, nikahilah 2, wa sulasa 3, wa ruba' 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau tak sanggup, fawahidah, cukup 1 saja. Islam garis moderat, pertengahan. Asketis nggak mau bisnis, nggak mau dagang. Hedonis, bisnis, dagang, nipu, bohong. Islam boleh berdagang tapi pertengahan, jangan tipu, jangan bohong. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kamu umat pertengahan. Kita adalah umat yang moderat, tidak terlampau ke atas, tidak terlampau ke bawah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. No eka, no eki. Eka, eki. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Umat Islam, umat yang moderat, pertengahan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ummatan wasatah.
Allahumma ja'alna minal wasatiyin, jadikan kami umat-umat pertengahan ya Allah. Innalladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, mendengarkan nasihat yang baik, mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma ja'alna min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih segala perhatian jamaah. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa dzikhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.